Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore. Selamat sore, Romo. Mari kita awali pada Ekaristi sore hari ini dengan mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Dan kita ingin berdoa mohon berkat kesembuhan dari Allah. Bagi Ibu Sisilia Rahmawati Sinaga, Bapak IB Galuh Pamungkas Arya Amara Bima yang terpapar COVID-19, Bapak Petrus Ardiantoro. Yang kedua mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Bambang Sumarmo yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Mohon doa agar Michael Nathanael dapat segera berbicara lancar. Bersama intensi kita sore hari ini, mari dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita. Referen Taubat, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkenanlah menerobos segala rintangan melalui Yesus Putra-Mu terkasih yang menjadi pembuka hidup baru penuh dengan kedamaian. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk menderita rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi
Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai, tempat aku berlindung. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya, dan Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam, kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore. Selamat sore Romo. Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih yang hadir di dalam gereja ini. Semua ada waktunya, tidak usah banyak. Mungkin yang bisa kita renungkan, ada waktunya diam, ada waktunya berbicara. Mungkin itu sudah cukup bagi kita di masa pandemi, di masa seperti ini. Saatnya kita harus tidak banyak omong, banyak merenungkan. Kalau tadi saya bersama dengan anak-anak mahasiswa, ada pertemuan mahasiswa baru dengan Zoom, dan memang berbeda dengan tahun yang lalu. Begitu banyak anak-anak yang saya lihat. Kalau tadi karena handphonenya kecil hanya 4 orang satu-satu, saya geser-geser, saya bisa lihat semuanya. Ada 70 anak Katolik di mahasiswi di KKG. Jelas semua itu terbatas. Namun di situ juga kita punya makna yang sama, menyiapkan.
Saatnya biasanya saya ngomong agak banyak, semua dibatasi. Waktunya segini Romo, ya sudah saya buat video dan saya bisa menonton sendiri apa yang saya katakan kepada anak-anak itu. Dan yang menarik, ketika saya mendengarkan diri saya sendiri ngomong, teman-teman tidak usah harus takut, harus cemas, ini itu. Memang kita terbatas semua, gak usah harus kumpul-kumpul. 3M yang dicanangkan, yang disampaikan terus-menerus, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, itu sudah standar. Tapi sebagai seorang mahasiswa, saya bilang, teman-teman harus punya juga kepedulian, semangat untuk tetap berkomunikasi, mencari tahu, membantu, dan kreatif untuk segala sesuatu. Karena perkuliahan tetap harus dimulai. Ini, itu, dan lain sebagainya. Semua ada saatnya. Dan pada saat inilah kita diajak juga oleh Yesus dalam bacaan Injil. Kalau ditanya, kata orang, siapakah aku ini? Dan pasti orang melihat, oh nabi yang dahulu, Elia bangkit, ataupun Yohanes Pembaptis yang dipenggal itu hidup lagi dan sebagainya. Sebuah seorang yang berkarisma, seorang yang mungkin dikagumi, bangkit lagi, muncul lagi. Dan itulah harapannya. Dan saya berharap teman-teman juga punya harapan. Pada saatnya kita pun akan bangkit lagi. Amin. Pada saatnya kita pun akan kembali seperti sedia kala. Tapi kita sudah dipenuhi dengan pembekalan. Kita sudah banyak berdiam. Sudah banyak punya bekal untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu yang lebih produktif lagi. Dan itulah Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa anak manusia tidak seperti yang kalian bayangkan. Sebagai penguasa dunia yang bisa ini bisa itu. Tetapi sebaliknya, ia harus menderita, ditolak oleh tua-tua, oleh para imam-imam kepala. Dan akhirnya dibunuh. Tragis memang. Dan itulah jalan yang ditempuh. Maka saya berharap teman-teman, Bapak, Ibu, saudari-saudaraku, umat Katolik yang terkasih, khususnya di paroki ini. Mari kita kendalikan emosi kita. Untuk merasa diri kita paling hebat, paling sehat, paling benar, dan lain sebagainya. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Baik orang kaya, orang yang kuat ketika virus itu mengenai kita. Sesuatu yang tidak mungkin kalau kekebalan tubuh kita juga lemah. Semangat kita juga kendor. Gak punya motivasi untuk hidup. Apalagi kita punya anak, punya istri, punya suami, punya orang tua. Kita masih harus berjuang. Maka kendalikanlah mulut kita. Jadi gak banyak omong tapi banyak mendengarkan. Dan itu juga yang saya renungkan hari demi hari ini. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar Yesus yang hadir dalam diri kita. Kita sudah diberi kesempatan untuk bisa melakukan Ekaristi secara langsung. Meskipun memang harus mendaftar ini itu. Banyak yang tidak peduli juga. Banyak ketua-ketua lingkungan juga tidak bisa berbuat banyak ketika ditawarkan kepada anggotanya. Nggak mau saya cukup di rumah aja. Ini sebuah tantangan bagi kita. Meskipun kita semua menyadari nanti pada saatnya kita pun akan kembali. Mari kita ikuti aturan dengan penuh sukacita. Segala sesuatu memang ada waktunya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, jadikanlah kiranya roti anggur ini lambang harapan bagi semua saja yang berada dalam kegelapan dan penderitaan. Kami mohon semoga Yesus Putra-Mu sudi menunjukkan jalan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendakmu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah hamba-hambamu yang kami doakan pada sore hari ini. Untuk Bapak Bambang Sumarmo yang telah Kau panggil 3 tahun yang lalu, mohon kesembuhan
Ibu Sisilia Rahmawati Sinaga, Bapak YB Galuh Pamungkas Arya Amara Bima, Bapak Petrus Ardiantoro. Mohon untuk Michael Nathanael agar cepat berbicara dengan lancar, dan semua yang kami janjikan dengan doa-doa kami, khususnya mereka yang dengan penuh ketulusan hati, penuh dengan ketekunan, berjuang, berdoa, mohon kesembuhan adik kami Yudit, untuk keluarga Ibu Susan, dan juga kami semua yang sungguh-sungguh mohon kekuatan iman di masa pandemi ini, agar kami dapat terbebas, khususnya umat di Paroki Cilangkap ini, di Jakarta dan di seluruh Indonesia dan juga dunia ini. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama dengan Santa Maria Perawan Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tahan intinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, lingkungan, dan komunitas hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku.
Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Putra manusia harus menderita banyak, dibuang dan dibunuh oleh orang tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena dapat memahami sedikit misteri kehidupan dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami siap sedia mengikuti jejaknya, sebab di tangan Dialah zaman baru di kemudian hari. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih teman-teman yang bertugas pada sore hari ini. Sampai bertemu besok pukul 9 pagi. Mari kita mohon berkat Tuhan, sampaikan salam pada keluarga-keluarga Anda. Dan juga banyak berdoa, menderma, dan mohon kepada Tuhan. Semua ada waktunya. Mari kita banyak diam dan saatnya kita akan berbicara. Tuhan sertamu. Dan sertamu Semoga juga. kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.